Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwah dan juga para santri yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita, yaitu pembacaan dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang berupa hasyiah atau catatan pinggir dari Syekh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullahu ta'ala terhadap kitab induknya, yaitu kitab At-Tauhid. Dan pembahasan kita dari kitab ini masuk kepada bab, antum nggak punya kitab ya? Ada kitabnya, tolong ambil di teras Om. Nggak ada ya? Kamu nggak tahu? Om nggak tahu tempatnya? Di dalam rumah ada, masih ada. Tapi di rumah nanti kalau ada anak-anak yang ngasih tahu ya, suruh ambil. Itu wakaf ya, kitabnya wakaf. Kita masuk kepada bab la yudbahu lillahi bimakanin, ya, la yadbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat dilangsungkan di situ penyembelihan untuk selain Allah. Jadi ada larangan menyembelih untuk selain Allah. Ya, itu jelas. Sharful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, sedangkan pada bab ini bukan itu. Pecinya pakai. Melainkan dilarangnya menyembelih untuk Allah. Berarti kan ibadah kepada Allah. Ya, harusnya boleh. Cuman ketika dia dilangsungkan, penyembelihan untuk Allah itu dilangsungkan di tempat, di situ dikerjakan penyembelihan untuk selain Allah, maka nggak boleh. Berarti babnya, ya, jadi nanti kita tarik dari bab ini larangan beribadah kepada Allah di tempat di situ dilangsungkan peribadatan kepada selain Allah. Orang sholat di gereja itu nggak boleh. Gereja yang masih aktif ya, tapi kalau sudah dialih fungsikan lain masalahnya. Seperti yang terjadi di banyak bagian negara di Inggris atau di Amerika, gereja-gereja yang sudah ditinggalkan oleh jemaatnya dibeli oleh kaum muslimin, kemudian dialih fungsikan. Ya, artinya ketika tempat itu sudah beralih fungsi, ini lain cerita. Ya, ini saya tahu dari masalah ini. Tapi kalau dia masih berupa tempat ibadah agama lain, Anda nggak boleh ibadah kepada Allah di tempat itu, walaupun Anda ibadahnya kepada Allah. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Dafa? Ngerti? Baik. Dalil dari masalah ini di sini disebutkan oleh penulis ada dua hadis atau dua dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ayat berbicara tentang masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang disebut dengan Masjid Dirar. Ya, jadi kaum muslimin punya masjid, ya, Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Sebelum Masjid Nabawi itu Masjid Quba. Nah, orang-orang munafik pengen memecah barisan kaum muslimin dengan dia juga bikin masjid sendiri dan minta Nabi untuk meresmikannya dengan cara Nabi sholat di situ, sehingga nanti jadi senjata kepada kaum muslimin. Nabi aja sholat di sini, masa kamu nggak mau sholat di sini? Akhirnya terpecah barisan muslimin. Jadi
Nggak boleh semua tindakan yang memecah barisan kaum muslimin itu pada asalnya itu dilarang. Nah, Nabi ketika diminta oleh orang-orang munafikin untuk sholat di situ, Allah turunkan ayatnya ini, ayat ini. La taqum fihi abadan. Jangan kamu sholat di situ selamanya. Nah, sholatnya Nabi sudah pasti untuk Allah, ya kan? Tapi ketika dilangsungkan atau dilaksanakan di masjid yang dibangun bukan karena Allah, ya, dibangun untuk apa? Memecah belah kaum muslimin. Maka walaupun sholatnya Nabi itu untuk Allah, Allah larang. Ya. Nah, jadi diambil dari kisah ini haramnya beribadah kepada Allah di tempat, ya, di situ Allah Azza wa Jalla didurhakai dengan kesyirikan atau selainnya. La masjidun usisa ala taqwa, tentulah masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan, maksudnya Kuba. Min awal yaumin, semenjak hari yang pertama, ahaqqu an taquma fi, itu lebih pantas kamu sholat di situ. Ya. Jadi Nabi larang, Nabi sholat, walaupun sholatnya untuk Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di Masjid Kuba itu terdapat orang-orang yang suka mensucikan diri. Ya, di sini diambil hukum, ya, disukainya mensucikan diri dari segala macam, ya, kotoran. Yang paling jelek adalah kotoran, ya, maknawi berupa kesyirikan, ya, kebid'ahan, kemaksiatan. Baru kotoran hissi, ya, Allah, yaitu, ya, istinja, ya, begitu juga toharoh dengan mandi atau dengan wudhu, atau penggantinya berupa tayamum. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Surat At-Taubah ayat 108. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, qala an Thabit bin Dhahhak, diriwayatkan dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah. Ada seorang yang dia bernazar, ya, bernazar. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Tadinya nggak wajib, karena dia nazarkan jadi wajib. Ya, dan nazar itu ibadah. Menazarkan dirinya untuk menyembelih unta di satu tempat namanya Buwana. Ya. Lalu Nabi pun bertanya kepadanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apa di situ ada berhala dari berhala-berhala orang jahiliyah yang disembah? Qalu la. Para sahabat menjawab, enggak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi nanya lagi, fal kana fiha aidun min a'yadihim? Apa di situ ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Qalu la. Kemudian para sahabat jawab, enggak ada ya Rasulullah. Kemudian baru ketika itu Nabi bilang, aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Artinya seandainya di tempat itu, Ridwan, perhatikan, ada berhala jahiliyah yang disembah, walaupun dia mau menunaikan nazarnya, menyembelih seekor unta karena Allah, dilarang oleh Nabi SAW. Atau ada perayaan dari perayaan-perayaan orang jahiliyah, dilarang oleh Allah, oleh Nabi SAW. Ya. Tapi ketika tempat itu yang namanya Buwana, nggak ada satupun dari kedua hal tadi, berhala yang disembah, nggak ada juga, ya, perayaan dari perayaan orang jahiliyah, maka Nabi bilang aufi binadrik. Kalau gitu tunaikan nazarmu, fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Karena sungguhnya tidak ada kewajiban menunaikan nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi kalau di situ ada berhala, maka jatuhnya bukan ibadah, malah jadi maksiat, walaupun niatnya karena Allah. Ya, atau ada perayaan orang-orang musyrikin, ya, maka jatuhnya bukannya ibadah, tapi jadinya maksiat. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak ada penunaian nazar
Artinya nggak boleh seorang menunaikan nazar kalau nazarnya itu suatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Seperti misalnya seorang, saya nazar mau terbang ke langit, kan di luar kemampuan dia, ya nggak boleh, nggak ada. Ya, saya nazar mau sedekahin duitnya si fulan, nah duit orang sampean yang sedekah, gitu kan? Saya mau wakafin tuh mobilnya bapak itu, loh mobilnya orang kok kamu yang mau wakaf, nggak bisa. Ya, tidak ada penunaian nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam, gitu. Ya, jadi ini dalilnya, padanya kita dapati bahwa ibadah kepada Allah di tempat dilangsungkan di situ peribadatan kepada selain Allah ini dilarang dalam Islam. Oke, kaitannya dengan tauhid apa? Pembahasan kita tentang kitab tauhid. Artinya kalau ibadah kepada Allah di situ aja dilarang, apalagi ibadah kepada selain Allah itu hubungannya ke situ. Anda ibadah kepada Allah saja di situ nggak boleh. Jadi misalnya Anda pergi ke kuburan, ya kuburannya Pangeran Jayakarta, lihat orang-orang sholat di situ. Saya juga mau sholat karena Allah. Nggak boleh, kenapa? Karena orang nyembah selain Allah di situ. Ya, pergi ke makamnya, ya Prabu Siliwangi misalnya, ada nggak? Nggak tahu ya. Yang ada siapa? Yang di Cirebon makamnya Sunan Gunung. Ustaz kalau ngomong kayak gitu kalian inget-inget dong. Ya. Makamnya Sunan Gunung Jati itu di Cirebon. Ya, ada lagi di Kerawang di daerah Pelawat. Ya, itu namanya Syekhul Qurra. Syekhul Qurra itu dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ya, Kerawang om, nggak jauh dari tempat antum. Ya, daerah Pelawat. Anda sholat di situ nggak boleh, walaupun sholat Anda untuk Allah. Ya, kenapa? Karena di situ dilangsungkan peribadatan kepada selain Allah. Kalau sholat untuk Allah di tempat seperti itu nggak boleh, apalagi sholat untuk selain Allah, apalagi menyembelih untuk selain Allah, gitu. Baik, Iqra Abdurrahman. قبل دعوتهم إلى التوحيد في ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم ولمرضاهم ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية ولله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية أي مسجد الضرار المذكور في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء وقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك فأتوه فسألوه أن يصلي فيه وذكروا له أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله فلما قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة ولم يبق بينهم وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد
Belum sampai udah kirim pasukan, ajib. Masya Allah. Itu enaknya baca kitab. Ya. Nggak paham kan? Makanya belajar bahasa Arab. Gitu loh. Belajar bahasa Arab, sungguh-sungguh. Ya, sungguh juga cari guru gitu. Bisa ngajar. Barakallahu fiik. Antum punya pelajaran bahasa Arab hari Ahad atau hari Sabtu? Abdurrahman yang sama Pak itu, yang orang Pura ya. Mintanya sih Sabtu cuma belum mulai. Belum mulai. Masih ada, katanya ada kendala ya. Bismillah nih mana. Ya moga-moga kendala bukan syubhat. Babun di sini la yudbahu ya. La yudbahu lillah, enggak boleh menyembelih untuk Allah. Ya kalau tekstualnya disembelihkan untuk Allah itu kan jadi bingung nanti. Jadi enggak mesti dalam mengartikan itu harus tekstual. La yudbahu lillah, tidak boleh menyembelih untuk Allah bimakanin yudbahu fihi di ghairillah, di tempat dilangsungkan di situ penyembelihan untuk selain Allah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan hafizahullah taala wa rahimah, asyara ila ma kana an-nasu yaf'alunahu fi Najd wa ghairiha qabla da'watihim ila tauhid. Ini isyarat dari penulis kitab yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala kepada apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang di daerah Najd. Najd itu daerah Riyadh dan sekitarnya. Riyadh, Qasim, ya. Wa ghairiha dan sekitarnya qabla da'wati ila tauhid. Sebelum ya beliau menyeru mereka kepada tauhid. Jadi kondisi Saudi atau Najd ketika itu belum berupa negara Saudi ya. Saudi itu kan belakangan terbentuknya. Dulu hanya wilayah-wilayah keemiran. Ya, ada wilayah Najd. Ya, kalau Makkah Madinah disebut ya, Hijaz, ya, seperti itu. Ya. Nah itu banyak terjadi di sana kesyirikan. Min dzabihim lil jin, di mana mereka ketika itu banyak yang menyembelih untuk jin. Ditolabi syifa limardahum, dalam rangka mengharapkan kesembuhan bagi orang sakit di tengah mereka. Wa yattakhiduna lidzabih lahum makanan, dan mereka mengkhususkan satu tempat untuk menyembelih buat jin itu. Makanan maksusan fi durihim, ya, tempat khusus ya di tempat-tempat tinggal mereka. Ya, di kampung mereka. Jadi ada tempat semacam altar. Ya, yang ada pada kebiasaan seperti suku-suku animisme. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa prosesi penyembelihan ini termasuk ibadah yang paling tua. Ya, kalau kita pernah baca-baca ya sejarah ya manusia ya yang ditulis oleh para sejarawan seperti misalnya bangsa Aztec dulu juga punya altar ya yang disebut dengan ya suku Maya, itu mereka punya altar penyembelihan atau peribadatan. Biasanya peribadatan itu berupa penyembelihan, kadang hewan bahkan kadang manusia yang mereka sembelih. Intinya penyembelihan. Jadi penyembelihan ini termasuk peribadatan yang sudah tua. Ya. Fanafa Allah Subhanahu wa taala syirka bihadhihi dakwah Islamiyah. Maka Allah hilangkan kesyirikan itu dengan sebab dakwah Islamiyah ini. Maksudnya dakwah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi intinya dulu di daerah Najd dan sekitarnya banyak tempat-tempat ya dilakukan di situ penyembelihan untuk jin. Nah, nggak boleh seorang menyembelih untuk Allah di tempat-tempat seperti itu, walaupun untuk Allah. Falillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Ala zawali syirki wal bid'ah wal fasad, akan hilangnya kesyirikan, kebid'ahan dan banyak kerusakan. Bital'atid da'i ila tauhidi rabbil ibad, dengan kemunculan seorang dai yang menyeru kepada tauhid rabbil ibad. Ya, maksudnya siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Al-Fauzan, kanu fi Najd, dulu
ya di masa-masa yang lampau di wilayah Najd, ya, yadbahuna fil ghiran wa indal asjar wal ahjar. Mereka menyembelih dan melangsungkan penyembelihan di goa-goa, ya, di pohon-pohon, di batu-batuan. Yata'allaquna biha wa yatlubuna asy-syafa'ah. Ya, mereka, ya, hatinya bergantung dengan penyembelihan itu, dengan tempat-tempat itu, dan mengharapkan syafaat. Wal mar'atu tatlubul hamil wa ghairi dzalik. Kadang yang datang perempuan pengen hamil, ya, udah nikah, ya, bertahun-tahun belum dikasih keturunan, datang ke tempat peribadatan kepada jin, ya, kepada wali, kepada kuburan, kepada orang soleh. Hatta ja'allahu bida'wati tauhid ala yadil mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan kemunculan seorang dai yang menyeru kepada tauhid. Ya, awalnya kemunculan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kemudian berkembang hingga akhirnya wilayah Riyadh pun yang tadinya di luar kekuasaannya Diriyah, karena kemunculannya dari Diriyah, ya, akhirnya masuk ke dalam wilayah keemirannya Al-Saud, ya. Kemudian Haramain masuk dalam keemiran Al-Saud, ya, tadinya di bawah dinasti Ottoman. Haramain itu di bawah Turki Utsmani kekuasaannya, namun perlahan demi perlahan, ya, memudar kekuasaannya Turki Utsmani, menguatlah kekuasaan Al-Saud hingga menguasai seluruh jazirah, ya, sehingga kita kenal kerajaan itu dengan sebutan kerajaan Saudi Arabia. Saudi maksudnya dari keluarga, yaitu keluarga, ya, keluarga Saud. Fazala 'anil muslimina wa 'an biladil muslimina hadha syirk. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan dari kaum muslimin dan dari negeri-negeri mereka kesyirikan ini. Dengan sebab dakwah ke jalan Allah dan kejujuran dalam berdakwah ke jalan Allah. Fadzabahu lil asjar wal ahjar wal ghairan hadza mawruthun min mawarithil jahiliyah. Maka menyembelih untuk pohon, batu, gua, ya, di kita banyak lagi. Air terjun, ya, kereta kencana, tempat-tempat yang dipusakakan, keris. Ini semua adalah warisan-warisannya ajaran jahiliyah. Jelas? Selanjutnya berkata Syekh Abdul Rahman, qauluhu wa qaulullah ta'ala la taqum bihi abada. Adapun dalil yang pertama yaitu firman Allah la taqum fihi abadan, surat At-Taubah ayat 108. Itu larangan Allah kepada Nabi dari sholat di Masjid Dirar namanya. Masjid apa? Zaki? Masjid Dirar, ya. Ai Masjid Dirar al-madhkur fi qouli ta'ala, itu larangan dari sholat di Masjid Dirar yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang ada pada surat At-Taubah 107, ya, yaitu firman Allah yang berbunyi walladzina takhadhu masjidan dirara, dan orang-orang yang membuat masjid dirar, wa kufran, ya, dan melakukan kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan ingin memecah belah barisan orang-orang yang beriman, wa irsadan liman haraballahu wa rasulah, dan irsad, ya, menginginkan keburukan, ya, yaitu bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya min qabl, sebelum ini, wala yahlifunna in aradna illa al-husna, dan mereka bersumpah dalam membangun masjid dirar itu bahwa tidak ada yang mereka inginkan selain kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dusta. La taqum fihi abadan, jangan kamu bersolat di situ selamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa, tentulah masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan. Ahaqqu an taquma fihi, itu lebih pantas kamu solat di situ. Maksudnya adalah Masjid Quba,
Jadi la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan, kamu lebih pantas sholat di situ. Maksudnya masjid apa? Allah Quba. Di sini Nabi membandingkan antara Masjid Dirar dengan Masjid Quba. Masjid Dirar dibangun di atas asas kekufuran, memerangi Allah dan Rasulnya, memecah belah kaum muslimin, sedangkan Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan. Allah melarang nabinya dari sholat di Masjid Dirar, la taqum fihi abadan. Walaupun sholatnya Nabi tentu untuk Allah. Faqad ussisa 'ala taqwa min awal yaumin qadima fihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata muhajiran. Masjid Quba ini telah dibangun di atas pondasi ketakwaan. Dan itu semenjak pertama kali Nabi datang ke Madinah, ya, hijrah. Wa kana ahlu Masjidid Dirar qad banawhu qabla khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Tabuk. Sedangkan Masjid Dirar ini dibangun oleh, ya, orang-orang munafik itu sebelum berangkatnya Rasulullah ke Tabuk. Ya, berarti ini kalau nggak salah tahun ke-7. Ya, ini sudah Fatu Mekkah itu perang Tabuk, Ustaz. Ya. Min awal yaumin, taib, qabla khuruji Rasulillah ila Tabuk. Sebelum berangkatnya Rasulullah ke Tabuk. Jadi Masjid Dirar itu sudah dibangun. Ya, fa'atauhu fasaluhu an yusalliya fihi. Maka orang-orang munafik ini pun mendatangi Nabi, minta kepada Nabi untuk sholat di Masjid Dirar yang mereka bangun. Wa dzakaru lahu annahum banahu lid-du'afa'i wa 'alal 'illa wal fil lailati syatiyah. Dan mereka beralasan bahwa mereka itu membangun masjid itu untuk orang-orang yang lemah. Ya, artinya yang nggak sanggup ke Masjid Quba, dibangun masjid ini buat orang-orang lemah yang ada di sekitar situ. Dan orang-orang yang sakit, ya, di malam yang dingin, ya, sehingga nggak perlu terlalu jauh pergi ke Quba. Ya, ngakunya gitu. Lalu Nabi pun berkata, inna ala safar, kami ini sebentar lagi mau safar. Maksudnya mau perang Tabuk, mau ke Tabuk untuk perang. Perang Tabuk itu perang yang nggak jadi, ya, melawan Romawi. Ya, nggak terjadi perang itu. Walakin idza raja'na insyaallah, tapi tunggu sampai kami pulang. Insyaallah Nabi menjanjikan untuk sholat di situ kalau udah pulang. Ya, hampir terrealisir tuh. Ya, rencana jahatnya orang-orang munafik. Falamma qafila sallallahu alaihi wasallam rajian ila Madinah, maka ketika qafilah, ya, maksudnya beranjak pulang menuju Madinah, walam yabqa bainahu wa bainaha illa yawmun aw ba'dahu, dan tidak tersisa antara tempat Nabi dengan Madinah kecuali sehari atau setengah hari perjalanan. Artinya udah dekat, karena Tabuk ini jauh. Ya. Hingga ketika sudah dekat, nggak tersisa kecuali sehari atau setengah perjalanan, nazalal wahyi, turunlah wahyu Allah bi khabaril masjid, tentang hakikat masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik ini. Ya, bahwa masjid ini dibangun, ya, dalam rangka kufur kepada Allah, memecah belah kaum muslimin, ya, dalam rangka memerangi Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Ya, dari mana Nabi tahu? Dari Allah yang mengetahui isi hati manusia. Fab'atha ilaih, maka Nabi pun mengirim pasukan ke Masjid Quba, ke Masjid Dirar. Ya. Fab'atha ilaih, maka Nabi pun mengirim pasukan ke masjid tersebut, wahadamah, langsung dihancurkan, ya, oleh utusan Nabi tersebut, qabla qudumihi ilal Madinah, sebelum beliau sampai di Madinah. Jadi udah hancur duluan. Ya, salawatullahi wassalamu alaihi, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepadanya. Wa anzalallahu fi hadhil ayat, maka Allah pun menurunkan ayat tadi, ya, surat At-Taubah ayat 107 108. Ya.
Nah, jadi ada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ngancurin masjid. Jadi kalau isunya Nabi ngancurin masjid pasti kaget gitu kan. Tapi kita tahu kenapa ya masjid Dirar dihancurkan Nabi SAW. Karena dibangun bukan ya dalam rangka ketakwaan kepada Allah, bahkan sebaliknya. Ya. Kemudian larangan Allah kepada Nabi untuk sholat di situ. Ya, padahal sholatnya Nabi untuk Allah. Ini sebagai tanbih juga, sebagai catatan dalam kasus-kasus yang serupa, bahwa nggak boleh seorang ibadah kepada Allah di tempat di situ Allah didurhakai. Ya, apalagi dengan kesyirikan, didustakan. Ya, walaupun bentuknya masjid. Ya, misalnya sekarang ada pesantren namanya apa tuh? Jadi yang nyantri di situ muslim dan non muslim. Ya, kemarin diresmikan sama seorang pastor dari luar negeri. Ya. Lintas agama, ya. Pesantren lintas agama, tapi saya lupa apa namanya. Nah, itu pesantren Diror. Iya, itu pesantren Diror. Nah, nggak boleh Anda nyantri di situ. Walaupun tujuannya thalabul ilmi lillah. Kenapa? Karena tempat itu dibangun bukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi yang penting di sini Anda paham masalah, kemudian bisa tarik kesimpulan pada banyak kasus yang serupa gitu loh. Ya. Salat di gereja, baca Quran di gereja, itu enggak boleh. Ya, walaupun lillah, tapi di situ Allah didurhakai, Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, walaupun salatmu, tilawahmu karena Allah, enggak boleh. Nah, lebih jauh lagi kita tarik. Kalau mengerjakan karena Allah di tempat itu enggak boleh, apalagi mengerjakan untuk selain Allah gitu. Awajhu mutabaqatul ayat diterjemah. Hubungan ayat ini yaitu surat At-Taubah ayat 107, la taqum fi abadan. Hubungan ayat ini dengan bab. Nah, jadi setiap dalil dibawakan itu pasti punya hubungan dengan bab yang sedang dibahas. Ana hadal masjid lama usisa ala ma'siyatillah wal kufru bihi. Bahwa masjid ini, Masjid Dirar, ya. Ketika masjid ini dibangun di atas pondasi bermaksiat dan kufur kepada Allah, sara mahallu ghadab. Maka jadilah tempat ini ya tempat turunnya murka Allah. Panahallahu nabiyahu, maka Allah pun melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam an yaquma fihi liwujudil illa almani'ah, untuk salat di situ karena adanya alasan yang menghalangi bolehnya salat di tempat itu. Ya, wa kharaja makhrajal khusus wan nahyu 'am. Ya, dan larangan ini sifatnya umum. Artinya bukan hanya masjid itu aja. Ya, sedangkan Masjid Dirar sekarang udah nggak ada. Tapi semua masjid yang dibangun untuk ya kekufuran, ya, atau semua tempat yang dibangun untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu sholat di situ. Itu maksudnya kharaja makhrajul khusus wan nahyu 'am. Wa ma kana mithluhu minal amkinah. Begitu juga tempat-tempat yang lain yang serupa yang dibangun untuk maksiat kepada Allah, jangan kamu, yang penting kan masuk. Misalnya diskotik, ada bilik musola buat sholat. Kamu itu terlarang masuk diskotik. Ngapain lagi kamu? Ya kan Ustaz, daripada nggak sholat sama sekali, ya deh sholat situ. Artinya kamu sudah terlarang ke situ gitu. Ya, kadang orang tuh mencari validasi, Pak. Ya, biar dosanya nggak berat-berat banget. Gitu. Pelacur juga masih punya sajadah di kamarnya. Sebenarnya itu bukan meringankan, justru memberatkan, Pak. Memberatkan itu. Ya, dia mikir bahwa itu meringankan. Iya enggak? Habis maksiat, dia sholat. Dia pikir itu meringankan. Sebenarnya itu memberatkan dia. Kenapa? Anda sudah tahu ini terlarang, tapi Anda lakukan, gitu kan?
Sebenarnya memberatkan. Ya. Begitu. Cuman logika setan justru menganggap, ya, misalnya habis nipu dapat 100 juta, ya 2 juta sedekah. Dia pikir dengan itu memberatkan. Justru meringankan, justru itu memberatkan dia. Ya, karena dosanya dia itu nggak bisa terhapus dengan sedekah. Yang wajib baginya bukan sedekah, apa? Taubat. Ya, yang wajib baginya bukan sedekah, tapi yang wajib baginya adalah taubat. Wa makana mithlu minalam gina. Larangan di sini sifatnya umum, mencakup semua tempat yang semisal. Mimma udda lil maksiyah, dari semua tempat yang dipersiapkan untuk maksiat. Wa khussa bi fi'liha fi. Ya. Dan tempat itu memang khusus untuk maksiat. Misalnya apa? Yang pertama adalah tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, nggak boleh Anda sholat di situ. Ya, terus apa lagi misalnya? Ya, tempat-tempat ya beredarnya minuman keras, dilakukannya di situ transaksi zina, ya biasanya diskotik, ya nggak boleh. Ya, fa innahu yu'ta hukmuh, maka hukumnya sama seperti masjid dirar. Ya, bahkan lebih bahaya masjid dirar karena bungkusnya bungkus agama, bungkusnya bungkus ibadah. Ya, maka kayak pesantren lintas agama jauh lebih berbahaya daripada diskotik yang orang masuk ke dalamnya tahu dia maksiat. Tapi kalau pesantren lintas agama dia ngerasa sedang membela agama Allah. Ya, sehingga tersamarkan maksiat itu. Li'anna al-ma'siyata sayyarathu mahallan khabitha, karena tempat itu menjadi buruk gara-gara maksiat. Maksiat itu yang menjadikan tempat itu buruk. Maka ketika ada orang bangun misalnya ya tempat disko, ya tadinya tempat itu misalnya lahan kosong, orang boleh ibadah di lahan kosong, tapi ketika dibangun jadi tempat maksiat, nah nggak boleh ibadah di situ. Ya, ini tadi antum udah baca sampai sini belum? Belum ya? Oh, belum. Sampai mana tadi? Tapi ikra ya Abdurrahman. Oke. Ya, wajul mutabaqah. كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه ويقابل ذلك المسجد فإن الله شرفها لما بنيت بطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة وهي أشرف بقاء الأرض قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الآية فما أحسن هذا القياس ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. Baik. Kemudian berkata penulis, Li'anal ma'siyah sayyaratu mahalan khabithan. Karena satu tempat ketika dia dibangun untuk maksiat, nah maksiat itu menjadikan tempat tadi yang tadinya boleh karena dibangun untuk tempat maksiat, jadi nggak boleh sholat di situ. Wa atharat fihi bin nahi. Dan karena maksiat itu ya dia memberi pengaruh hingga akhirnya dilarang anil ibadah fihi, mengerjakan ibadah di situ. Jadi maksiat itu memberi pengaruh. Kalau seandainya tempat kosong, lahan tidur, Anda boleh ngapain aja, mau sholat, mau tahajud, mau sholat malam, mau baca Quran, bebas. Dibangun, ya, jadi tempat disko, nggak boleh. Ya, beri pengaruh
ya menjadi tempat itu jadi tempat buruk, ya memberi pengaruh, ya datangnya larangan dari beribadah di tempat tersebut. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa min masajidid dirar al-muharramah, termasuk dari masjid-masjid dirar yang diharamkan, al-masajid al-mabniyatu 'alal qubur. Semua masjid yang dibangun di atas kuburan. La tajuzus salatu fiha. Tidak boleh salat di situ. Ya. Kalau masjid dibangun di atas kuburan, apalagi ya masjid yang di situ ada kuburan dan orang nyembah kuburan tersebut. Wa yajibu hadmuha, tempat yang seperti itu wajib untuk dihancurkan. Fa idza tamakkana al-muslimuna min hadmiha hadamuha. Kalau kaum muslimin mampu, maka lakukan. Artinya mampu melakukannya dan tidak menciptakan mudarat yang lebih besar. Baik. Wa yuqabilu dzalikal masajid, dan serupa dengan ini juga masjid-masjid. Artinya tempat-tempat yang dibangun untuk maksiat nggak boleh ibadah di situ. Termasuk juga dalam hal ini masjid. Ya, maksudnya kebalikannya itu adalah masjid. Kalau tempat-tempat yang tadinya lahan kosong dibangun di atasnya tempat maksiat, maka nggak boleh. Ya, wa yuqabilu dzalikal masajid. Ya, kebalikannya adalah masjid-masjid. Fa innallaha syarrafaha. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu telah memuliakan masjid lamma buniyat li ta'atih, ketika dia dibangun untuk ketaatan kepada Allah, wassalatu fiha jum'ah wa jamaah, dan untuk mengerjakan salat di situ, apakah salat Jumat atau salat berjamaah. Wa hiya asyrafu biqa'il ard. Masjid itu adalah sebaik-baik tempat di muka bumi. Jadi kebalikan tempat yang dibangun di situ kemaksiatan adalah tempat yang dibangun di situ masjid. Tempat yang dibangun di situ tempat kemaksiatan itu menjadi seburuk-buruknya tempat. Tapi lahan yang dibangun di situ masjid itu menjadi asyraf biqa'il ard, menjadi ya lahan yang paling mulia. Kenapa? Karena dibangun dalam rangka untuk mentaati Allah dan mengerjakan salat. Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkaru fiha ismuh. Di rumah-rumah diizinkan oleh Allah untuk diangkat dan disebut di situ namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya, dipuji Allah di tempat itu, ya, pada siang dan malam hari. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Perdagangan, ya, itu tijarah atau jual beli. Ya, mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Fama ahsana hadzal qiyas, maka alangkah indahnya qiyas ini. Apa maksud dari perkataan Syekh di sini? Maksudnya ayatu masjidid dirar ala dzabhi lillah fi makanin yudbau fihi li ghairillah. Ya. Larangan dari salat di masjid dirar. Ya, itu ditarik darinya hukum nggak bolehnya salat dimanapun di situ Allah dimaksiati. Gitu. Termasuk ya dengan kesyirikan. Jadi kalau misalnya di situ ada tempat peribadatan kepada selain Allah, Anda nggak boleh sholat sekalipun untuk Allah di tempat itu. Kalau ayat takriru insyaallah taala fil hadithi fil bab, dan akan datang penegasannya lagi insyaallah taala dalam hadis pada bab ini. Maksudnya hadis yang berikut ini. Itu hadisnya Thabit bin Dhahhak. Jadi dalil yang pertama tentang masjid dirar. Larangan sholat di masjid dirar. Ya. Dalil yang kedua larangan dari menyembelih. Ya. Kalau di tempat mau dilangsungkan penyembelihan di situ ada ibadahnya orang-orang kafir. Tapi ketika nggak ada maka Nabi izinkan dan bolehkan. Fadhal, baca lagi. Rahman. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم
bin Dhahhak ay ibni Khalifatil Ashhali sahabiyyun masyhurun rawa anhu Abu Qilabah wa ghairuhu mata sanata arba' wa sittin qawluhu bi buanata bidammil ba wa qila bi fathiha qala al-Baghawi mawdi'un fi asfali Makkah duna Yalamlam qala Abu Sa'adat hadbatun min wara'i yanbu qawluhu فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ففيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعودة السنة أو بعودة الأسبوع أو الشهر ونحوه والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والأعداد وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا والزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل يوم عيدا انتهى كل قوم عيدا انتهى. Jadi ini hadis dari yang kedua ya, hadisnya Thabit bin Dhahhak ya. Kisahnya sudah disebutkan tadi ya, bahwa ada seorang yang bernazar untuk menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buwanah. Nah, Buwanah ini ya Nabi perlu tahu dulu. Makanya Nabi tanya, apakah di situ ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Kemudian dijawab, enggak ada ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, apakah di situ ada tempat perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Ya, disebut dengan Id. Kemudian para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Baru ketika itu Nabi membolehkan. Artinya, kalau di situ ada dua hal ini, maka Nabi larang, walaupun menyembelihnya untuk Allah, gitu ya. Qala an Thabit bin Dhahhak ay ibnu Khalifah al-Ashhali. Thabit bin Dhahhak bin Khalifah al-Ashhali, seorang sahabiyun yang masyhur. Rawa anhu Abu Qilabah wa ghairuh. Yang meriwayatkan darinya yaitu Abu Qilabah dan juga selainnya. Mata sanata arba'in wa sittin. Dia ini wafat pada tahun 64. Ya, 64 Hijriah. Qaulu bi buwanah. Buwanah ini bi dhammil ba wa qila bi fathiha. Jadi bacanya bisa buwanah, bisa juga bawanah. Ya, disebut dengan spelling ya, atau dhabt. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, maudhi'un fi asfali Makkah. Ini Buwanah adalah satu tempat yang posisinya ada di bawah Makkah. Jadi kalau kita lihat peta ya, di bagian bawahnya Makkah. Ya. Bagian bawahnya Makkah, mikotnya ya orang-orang Yaman. Malah mereka pergi haji. Qala Abu Sa'adat hadmatun min wara'i yanbu, yaitu suatu tempat ya di atas yanbu. Ya, wara itu di depan ya, maksudnya di atas yanbu. Ya, di sini disebut ya yakni qaulani fi tahdidi mawdi'iha. Ada dua pendapat ya yang mengatakan tentang tepatnya di mana ini yang namanya Buwanah. Qila inda Yalamlam wa huwa miqati al-Yaman. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah di Yalamlam, miqatnya al-Yaman. Wa qila inda Yanbu. Ada juga yang bilang ada di Yanbu. Ya. Yang jelas dia ada di bawah kota Makkah. Qalu fa hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Sabda Nabi, apakah di situ ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Berkata Syekh Abdul Rahman, fihi al-mana' min al-wafa' bin nadhr. Berarti dilarang menunaikan nazar idza kana fil makani wathan. Kalau di situ ada
berhala walau ba'da zawalihi, walaupun setelah berhalanya udah nggak ada. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang berkaitan dengan masjid yang ada di ya, gereja-gereja yang terbengkalai kemudian dibeli, ya, kemudian sudah dialih fungsikan menjadi masjid, ya, ini fihi nazar gitu, ya, fihi nazar. Apakah ini boleh atau nggak boleh, Allahu a'lam. Cuman memang sebagian bolehkan karena memang sudah beralih fungsi. Ya, tapi kalau mengikuti apa yang diterangkan oleh Alkitab, gitu juga Syekh Al-Fauzan. Ya, nanti kita baca perkataannya. Berkata Syekh Fauzan, walau ba'da zawalihi, walaupun setelah berhalanya nggak ada, li'annahu ba'da fathi Makkah zalatil authan. Karena setelah Fatu Makkah berhala-berhala itu udah nggak ada. Ya, jadi pada peristiwa Fatu Makkah, ya, berhala yang paling banyak itu yang ada di Ka'bah. Ada 360 berhala, itu semua dihancurkan. Azalah sallallahu alaihi wasallam muhadamaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkannya dan menghancurkannya, wa tahharal arda minha, dan mensucikan bumi ini dari berhala. Lakin idza kana hadzal makan sabaqa fil jahiliyah. Tapi kalau tempat ini di masa jahiliyah annahu mahallu wathan, memang tempat berhala. Ya. Artinya ini nggak bisa dikiaskan dengan Ka'bah. Karena Ka'bah tempat ibadah kepada Allah. Dari awal dia dibangun untuk ibadah kepada Allah, kemudian dimasukin berhala oleh orang-orang musyrikin. Beda jadi kasusnya. Tapi kalau memang di masa jahiliyah itu adalah tempat nyembah selain Allah. Annahu mahallu wathan fala yajuzu an yuqsad, maka enggak boleh seorang itu menuju ke sana. Ya. Lianna hadza fihi ihya'un li umuril jahiliyah au ihya'un lisyirk. Karena kalau datang ke sana berarti menghidupkan kembali perkara-perkara jahiliyah atau menghidupkan kembali kesyirikan. Walaupun berhalanya udah nggak ada, tapi tempatnya masih dijadikan tempat, ya, ziarah. Ya, ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena berarti, ya, itu menghidupkan tempat-tempat, ya, kesyirikan kembali. Walaupun Anda sholat di situ. Fa kaifa idza kana al-wathanu mawjudan? Maka lebih nggak boleh lagi kalau berhalanya masih ada. Al-amru asyad, perkaranya jelas lebih terlarang lagi. Nah, di sini akhirnya Syekh ditanya nih tentang masalah itu. Su'ila Syekhuna hafizahullahu taala. Syekh Al-Fauzan ditanya, "Kaifa najma' baina jawazi tahwilil kanais ila masajid wa baina qaul mu'allif fil man' min ittikhadhi athal musyrikin mahalan lil ibadah?" Bagaimana kita menggabungkan, mengkompromikan antara pendapat yang membolehkan, ya, merubah fungsi masjid menjadi fungsi gereja menjadi masjid. Ini banyak terjadi di, ya, Amerika, di Eropa. Ya, ketika gereja itu sudah ditinggalkan oleh, ya, umatnya. Akhirnya kaum muslimin semakin banyak, gereja-gereja yang terbengkalai dibeli, kemudian dialih fungsikan jadi apa? Jadi masjid. Wa baina qaul muallif, bagaimana mengkompromikan ini dengan perkataan penulis tadi? Ya, fil man' min ittikhadhi athal musyrikin mahalan lil ibadah. Yang melarang untuk menjadikan sisa-sisa peninggalan orang musyrikin kemudian dibangun tempat untuk ibadah kepada Allah. Fa'ajab. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab di sini anna aslal kanais annaha yusalla fiha lillah. Ini kata Syekh, bahwa pada asalnya gereja itu, ya, tempat untuk beribadah kepada Allah. Karena orang Kristen, ya, pada asalnya ahli tauhid, gitu ya. Lianna Nasraniyah aslaha dinun samawi. Karena orang-orang Kristen pada asalnya penganut agama samawi juga, sama seperti Yahudi dan Islam. Wa in kanat qad ghuyirat wa dakhalaha tahrif. Sekalipun telah dirubah dan telah dimasukin penyelewengan dan penyimpangan. Bi khilafil authan fa asluha syirkun. Berbeda halnya dengan berhala-berhala, ya, atau tempat-tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah, memang pada asalnya itu adalah kesyirikan. Berarti di sini kalau kita lihat, ya, mengalih fungsikan gereja
dengan mengalihfungsikan pura. Berarti perbedaannya gitu kan? Berarti mengalihfungsikan gereja itu masih boleh. Tapi kalau pura enggak. Ya, karena pura itu memang pada asalnya kesyirikan. Sedangkan gereja pada asalnya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi berubah karena ya berubah oleh orang-orang yang menyimpang. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan walau ba'da zawalihi, walaupun setelah dihilangkan ya berhalanya, berarti ini hanya khusus untuk ajaran-ajaran ya syirik orang-orang jahiliyah. Ya. Jadi tidak termasuk dalam hal ini pengalihfungsian gereja menjadi masjid. Qalahul musannif wa huwa syahidun at-tarjamah. Ini yang dikatakan oleh penulis dan ini yang dimaksud dalam ya bab. Tarjamah di sini maksudnya bab. Ya. Maksudnya ya bahwa hadis ini melarang orang untuk menyembelih. Ya, walaupun untuk Allah kalau dilakukan di tempat dilangsungkan di situ penyembelihan untuk selain Allah. Ya. Maka ya begitu juga halnya dengan ibadah apapun ya yang dilangsungkan di tempat di situ orang-orang beribadah kepada selain Allah walaupun dilakukan untuk Allah ini dilarang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah pertemuan yang akan datang membahas tentang Id. Ya, tentang Id. Ya, karena Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Fahal fiha 'idun min a'yadihim?" Ada enggak di situ perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Karena Id ini ada namanya Id makani, ada Id zamani, di sini ada tambahan lagi ada Id amali. Ya. Karena Id itu berasal dari kata ada yaudu, yaitu suatu yang berulang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya ada pertanyaan? Pinjam itu dong, stabilonya mas. Pinjam. Insyaallah khair. Tafadhol. Itu pentingnya kembali kepada syarah ya. Jadi kita bisa minimal terbimbing. Kalaupun kita berpendapat ada orang yang lebih alim dari kita yang mendahului gitu. Karena kalau kita baca di sini perkataan Syekh Abdurrahman bin Hasan, walau ba'da zawalihi, ya. Nanti kita ambil hukum umum gitu. Termasuk juga gereja atau gereja yang dialihfungsikan menjadi masjid. Ya, tapi dengan keterangannya Syekh Al-Fauzan di sini, Syekh membedakan antara ya dua persoalan tadi, gereja yang memang asalnya untuk beribadah kepada Allah dengan berhala-berhala yang memang pada asalnya adalah untuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah, ada kebedaan. Boleh. Yang nggak boleh itu ya sholat di masjid yang ada kuburan. Ya, kuburan di dalam masjid nggak boleh. Tapi kalau ada kebedaan, ya sholat di situ masih boleh. Bahkan tidak sholat di belakang ahlul bid'ah itu bid'ah. Pernah dengar nggak? Ada kalam imam, kalam nas dari qaulus salaf. Ya,
bahwa menolak sholat di belakang ahlul bid'ah itu bid'ah. Hah? Biasanya malah bid'ah kalau dia sholat di belakang ahlul bid'ah gitu kan. Nah, itu berlebihan. Ya. Tapi ilmu insya Allah yang membimbing. Ya, jadi justru termasuk sunnah boleh sholat di belakang ahlul bid'ah. Yang nggak boleh kalau bid'ahnya kekufuran. Tapi kalau bid'ahnya masih mufassiqah, nggak sampai ke batas kekufuran, boleh. Dari mana masjid yang dibangun untuk serbaguna, ada yang buat sholat, ada yang serbaguna, itu serbaguna buat mungkin hajatan atau Ya tujuannya sebenarnya untuk sholat. Dan masjid itu kan sebenarnya fungsinya bukan hanya sholat saja gitu. Nabi pernah mengikat tawanan perang di masjid, ya, menerima kunjungan para tamu-tamu negara di masjid. Jadi dia bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk aktivitas bahkan politik, ya, mengatur strategi perang di masjid, ya. Ada asalnya nggak apa-apa. Cuman yang jadi persoalan kalau itu ada ruang serbaguna kemudian pakai musik, nah ini yang jadi masalah. Pakai musik, ikhtilat, padahal fungsinya masjid dia sebenarnya. Dia statusnya masjid. Ruang serbaguna pun hukumnya hukum masjid. Cuman dipisah oleh mereka biar tempat ibadah nggak terganggu. Ya, jadi misalnya ruang serbaguna di bawah, masjidnya di atas. Nah, status ruang serbaguna itu apa? Masjid. Masjid dia. Gitu. Jadi dia termasuk masjid juga. Ya, walaupun mungkin dia nggak mengambil hukum masjid secara keseluruhan. Ya, seperti misalnya nggak boleh masuk dengan sendal yang ada najis, atau kalau masuk pakai sepatu harus lihat dulu. Termasuk juga misalnya ya doa masuk masjid, dia nggak ruang serbaguna nggak mengambil hukum itu, ya nggak dipisahkan. Begitu juga seperti misalnya nggak sholat tahiyatul masjid di situ. Ya, tapi pada asalnya itu sebenarnya dia satu dengan masjid. Ya, kecuali kalau ruang serbagunanya misah. Tapi kalau satu lahan dia pada asalnya satu dengan masjid dia. Gitu. Nah, itu diambil dari bahwa fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat saja. Walaupun yang utamanya adalah sholat. Nah, ketika ya lahan berlebih, ya duit berlebih, maka dibuatlah ruangan-ruangan khusus seperti itu, ya, yang disatukan pada satu lahan yang dibangun di situ juga bersamanya sebuah masjid. Ya. Ya harusnya kalau mau bikin tempat kayak begitu ya sebelahnya aja mungkin lebih aman gitu. Lebih aman. Ya. Artinya kalaupun misalnya seorang mau melakukan kegiatan selain sholat di masjid boleh apa enggak? Kayak antum misalnya bela diri di masjid boleh enggak? Boleh. Bukannya enggak boleh, boleh. Ya, yang penting dalam rangka untuk ya ketaatan. Untuk murojaah kalau malam di masjid boleh nggak? Apakah masjid hanya khusus untuk sholat? Enggak. Gitu. Nah, cuman untuk agar tidak terganggu orang yang sholat, mereka buat tuh pemisah. Yang satu buat ruang serbaguna. Nah, jadi persoalannya ketika yang dilangsungkan di situ walimah. Tuh, jadi masalah ketika dilangsungkan di ruang serbaguna itu walimahan. Ya, nah ini tempat kita bisa nih kalau ntar siapa yang mau walimah duluan di sini bisa. Karena ya tinggal kasih taruh walimahan, sholat di sini. Ya, bisa. Ya, kali misalnya anaknya Abu Hafsah pada gede gitu kan. Daripada nyewa gedung di sini aja bikin taruh. Iya nggak? Bisa. Ya udah mikir ya. Udah mulai mikir kan? Sholat di masjid, di mana masjidnya dekat sama tempat
nggak ada masalah. Sholat di masjid bersebelahan dengan tempat ibadah agama lain, kayak misalnya Istiqlal sampingnya katedral, ya nggak apa-apa. Cuman emang orang otaknya ya singit, dibangunlah jalan sama mereka itu terowongan penghubung ya antara gereja katedral dengan Istiqlal. Siapa yang pernah? Fungsinya ya ketemu gitu salaman di tengah. Ya Allah, buang-buang duit aja. Memang sinting orang-orang penyembah toleransi itu, sinting mereka. Nggak mesti gitu juga kita dalam, kan sebenarnya isunya memerangi terorisme, menekan radikalisme. Nggak gitu juga caranya. Sallallahu alaihi wasallam. Lain nggak? Cukup, kalau nggak ada kita tutup. Boleh nggak kalau kita sholat depannya ada kuburan, tapi dibatasin kayak ada dinding gitu satu? Masjid kuburannya di depan, nggak apa-apa. Apa ya? Apa-apa. Selagi di luar masjid masih boleh sholat di masjid. Ya. Yang nggak boleh kalau di dalam tempat ibadah. Itu. Wallahu taala a'lam. Cukup ya. Kita akhiri, semoga ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.